like mechanics and engineers since the time I was riding in 1 to 5. Di luar dugaan, tepat sore ini drama besar meledak di FP1 Moto3 Inggris 2026. Jangan salah paham dulu, Veda Ega Pratama memang sempat terlempar ke posisi paling buncit. Namun secara mengejutkan, Veda melancarkan aksi kebangkitan gila-gilaan hingga merangsek naik ke urutan 6. Atmosfer makin membara saat rivalnya Hakim Danish meremehkan Veda, sementara legenda Dani Pedrosa justru memuji kecerdasan taktis Veda. Tak hanya itu, rumor transfer Veda ke Aspar Team makin memanas usai sang pemilik tim Jorge Martinez bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media. Apakah Veda mampu membuktikan kecepatan brutalnya dan membungkam para rival di Silverstone? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Dilansir dari web resmi MotoGP, tepat sore ini di sirkuit Silverstone, Inggris. Lintasan legendaris sepanjang 5,9 km yang terkenal sangat teknis, menyiksa fisik, dan tak segan-segan menghancurkan mental para pembalap yang hilang fokus setelah 3 pekan liburan musim panas yang bikin geleng-geleng kepala. Bintang Honda Tim Asia ini tidak hanya merangsek naik ke urutan 6 besar, tetapi juga mengirimkan pesan ancaman terbuka bagi rival-rivalnya di barisan depan. Di saat publik dihebohkan dengan rumor transfer fantastis ke tim elit Aspar Team, perang psikologis justru berkecamuk hebat. Komentar bernada saywar dari rival terdekatnya, Hakim Danish, hingga kritikan pedas bos Aspar Team kepada Maximo Quiles makin memanaskan atmosfer paruh kedua musim 2026. Mari kita bedah satu persatu detail kebangkitan fantastis Veda Ega dan intrik panas yang menyertainya. Latihan bebas pertama diawali dengan tensi yang menguji saraf. 5 menit pertama, Veda Ega sempat bertengger di posisi ke-14 saat kru tim menguji optimalisasi performa mesin. Namun, mimpi buruk seolah datang ketika Veda mendadak melorot hingga ke posisi paling buncit, paling bawah di papan catat waktu dengan tertinggal 2,961 detik. Hampir 15 menit berjalan, belum ada tanda-tanda positif. Di saat Alvaro Charpe, Maximo Quiles, dan Marco Morelli saling sikut merebut posisi puncak dengan catatan waktu 2 menit 11, sekian detik, Veda masih tertahan di papan bawah. Bagi pembalap biasa, kondisi ini pasti memicu kepanikan luar biasa. Namun, disitulah letak keunggulan Veda. Setelah kembali ke pit untuk menganalisis data telemetri bersama mekanik Honda Tim Asia, Veda keluar kembali ke lintasan saat waktu tersisa 7 menit. Mesin dipacu maksimal, racing line dieksekusi tanpa celah. Dari posisi ke-16 di sisa waktu 5 menit, Veda melancarkan serangan flying lap yang sangat memukau. Secara bertahap, ia menembus posisi 9, 7, dan akhirnya mengunci posisi ke-6 di akhir sesi dengan catatan waktu yang hanya terpaut 0,532 detik dari David Almanza di posisi teratas. Sebuah lonjakan performa yang sungguh luar biasa. Lompatan dari posisi terbawah menuju 6 besar menjadi bukti sahih optimisme Veda Ega yang membidik target podium di GP Inggris. Modal 2 podium di Brazil dan Prancis serta raihan poin krusial saat finish 8 di Sachsenring, Jerman menjadi bahan bakar kepercayaan dirinya. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama memberikan apresiasi tinggi terhadap adaptasi cerdas Veda di Silverstone. Aoyama menegaskan bahwa sirkuit terpanjang di kalender MotoGP ini menuntut fleksibilitas tinggi akibat karakter tikungan berkecepatan tinggi, area pengereman keras, serta cuaca Inggris yang kerap berubah-ubah. Momentum positif yang dijaga Veda sejak paruh pertama membuktikan bahwa ia siap menjadi ancaman utama di barisan depan pada balapan minggu nanti. Pada seri ini, Veda didampingi oleh pembalap muda Thailand, Kiatisak Singhapong, yang melakoni debutnya menggantikan Zen Mitani yang masih dibekap cedera tangan. Nah, dengan sangat menganalisisnya, Dani Pedrosa memberi pernyataan mengejutkan begini. Sirkuit Silverstone itu sangat teknis, panjang, dan menyiksa bagi siapapun yang baru kembali dari liburan musim panas selama 3 minggu. Karakter fisiknya yang menuntut konsentrasi di high-speed corner seringkali membuat pembalap kehilangan sentuhan jika tidak menjaga kebugaran secara tepat.
Namun jika Anda melihat bagaimana Veda mengelola sesi FP1 ini, kualitas kecerdasannya di atas motor sama sekali tidak menurun. Awal sesinya memang mengkhawatirkan ketika dia terlempar ke posisi buncit dengan selisih hingga 2,9 detik. Pembalap muda yang kurang matang biasanya akan panik, memaksakan push secara berlebihan, dan berakhir jatuh. Veda justru sangat tenang. Dia masuk ke pit, menganalisis data telemetri bersama mekanik Honda Team Asia, memperbaiki penyaluran tenaga mesin, lalu keluar mengeksekusi flying lap di menit-menit akhir hingga merangsek ke P6 dengan selisih hanya 0,5 detik dari David Almanza. Manajemen sesi seperti ini menunjukkan pemahaman taktis yang matang. Kualitas kecerdasannya tetap terjaga kokoh. Dengan kemampuan adaptasi secepat ini pada sesi pembuka, target podium yang diincarnya akhir pekan ini sangat realistis. Bahkan jika melihat cara dia menghemat usia ban dan membaca racing line, dalam kondisi balapan murni hari Minggu nanti, Veda sangat berpotensi finish di depan pesaing-pesaing utamanya seperti Maximo Quiles, Hakim Danish, maupun Ryan Uriarte. Pengakuan dari seorang legenda sekelas Pedrosa bukan sekedar pujian kosong. Analisisnya membuktikan betapa matangnya mentalitas Veda. Ketika pembalap muda lain beresiko mengalami crash akibat panik di posisi buncit, Veda membuktikan bahwa ia adalah rider berbahaya yang mengombinasikan kecerdasan taktis dengan kecepatan murni untuk membongkar kelemahan lawan. Di satu sisi, bos Aspar Team Jorge Martinez secara spontan bilang jujur begini, "Jujur saja saya sangat kecewa dengan sikap dan hasil yang ditunjukkan Maximo Quiles pada sesi latihan bebas ini. Saya melihat ada penurunan kedisiplinan taktis. Apakah ini karena dia merasa posisinya sudah aman atau karena pikirannya sudah melayang ke Moto2 untuk musim depan? Di Aspar Team kami tidak pernah mentolerir pembalap yang mengendurkan intensitas hanya karena merasa sudah mengamankan masa depannya." Di sisi lain pedok, Anda bisa melihat daya juang luar biasa dari Veda Ega Pratama, mengubah posisi dari yang paling buncit menjadi peringkat ke-6 di sirkuit sepanjang 5,9 km adalah pernyataan sikap yang sangat tegas. Veda memberikan bukti kuat di atas lintasan, bukan sekedar rumor bahwa dia memiliki etos kerja keras dan determinasi tinggi yang merupakan standar utama tim kami. Rumor yang mengaitkan dia dengan Aspar Team bukan tanpa alasan. Jika dia terus konsisten bertarung di barisan depan dan menjaga grafik perkembangannya seperti ini, Veda adalah bukti nyata kandidat yang sangat layak untuk mengambil alih posisi Quiles di tim kami musim depan. Kekecewaan sang pemilik tim elit menunjukkan betapa goyahnya posisi Quiles akibat sikap jemawa yang meremehkan lintasan. Sebaliknya, sanjungan terbuka untuk Veda menegaskan bahwa etos kerja keras dan determinasi tinggi jauh lebih bernilai di mata tim papan atas daripada pembalap yang cepat puas. Namun di dimensi lain, teman sekaligus rival di lintasan Hakim Danish malah bilang begini di hadapan media, "P6 di sesi latihan bebas pertama. Ya, selamat untuknya. Tapi FP1 tidak pernah memberikan Anda poin atau trofi di akhir pekan ini. Silverstone adalah sirkuit teknis yang luas dengan banyak tikungan cepat. Dan gaya balap saya sangat cocok untuk melibas tata letak seperti ini. Mentor saya, Zulfahmi Kahirudin, sudah menegaskan bahwa kondisi fisik dan mental saya berada di level tertinggi setelah liburan di Malaysia. Saya sama sekali tidak merasa tertekan. Justru saya makin percaya diri setelah mengantongi kemenangan di GP Ceko kemarin. Veda boleh saja bangga dengan 2 podiumnya atau unggul tipis 4 poin atas saya di klasemen rookie saat ini. Tapi ingat, meraih podium biasa dengan berdiri di podium tertinggi sebagai pemenang balapan itu 2 hal yang berbeda secara mental. Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa menang, sementara dia masih mengejar itu. Ocehan atau prediksi orang-orang tidak akan mempengaruhi fokus saya. Di paruh kedua musim ini, target saya bukan cuma melewati poin Veda di klasemen, tapi saya akan membuktikan langsung di sirkuit Silverstone bahwa saya jauh lebih cepat, lebih agresif, dan lebih pantas berada di barisan depan dibanding dia. Komentar sinis ini adalah bentuk psycho war klasik dari rival yang tampak cemas. Danish berupaya menutupi kenyataan bahwa dirinya masih tertinggal di tabel klasemen dari Veda. Mengagung-agungkan satu kemenangan tanpa melihat konsistensi poin adalah bukti bahwa ketenangan Veda telah berhasil menggusik fokus dan mentalitas bertanding sang rival. Di luar perang dingin di lintasan, rumor kepindahan Veda Ega Pratama ke Aspar Team menjadi topik paling panas yang memperbincangkan masa depan sang rider. Aspar Team bukan sembarangan skuad. Tim yang didirikan oleh Jorge Martinez ini adalah pabrik pencetak juara dunia yang sukses melambungkan nama-nama besar ke kelas Moto2 hingga MotoGP. Mengapa nama Veda mendadak menyeruak sebagai kandidat kuat? Konsistensi progresif. Veda tidak sekedar cepat, tapi menunjukkan peningkatan kurva belajar yang sangat tajam di musim debutnya. Mentalitas padok.
Etos kerja Feida yang tenang, tidak gampang panik, dan mampu mengeksekusi instruksi teknis mekanik menjadi nilai plus di mata para pemandu bakat tim elit Spanyol. Kebutuhan tim, dengan sorotan pedas Jorge Martinez terhadap Máximo Quilles, Aspar tim jelas membutuhkan petarung lapar yang siap memberikan 100% kemampuannya di setiap sesi. Meski rumor ini masih berada dalam tahap spekulasi, tanpa pengumuman dokumen resmi, fakta bahwa nama Feida masuk dalam radar tim sebesar Aspar tim menunjukkan betapa tingginya daya tawar sang talenta Indonesia di mata padok internasional. Ocehan dan gertakan bernada meremehkan dari rival sama sekali tidak akan menggoyahkan fokus sang talenta muda Indonesia. Di papan klasemen rookie, Feida masih berdiri kokoh di peringkat kedua dengan total 90 poin, menjaga keunggulan atas Danish yang terus membayangi. Feida tidak perlu membalas provokasi dengan adu mulut di media. Jawaban terbaiknya akan dieksekusi secara brutal di atas Aspara Silverstone 2026. Dengan kecerdasan taktis yang dipuji Dani Pedrosa, keunggulan performa yang memikat Aspar tim, serta kecepatan murni di atas motor, Feida Ega Pratama siap membuktikan siapa rider paling berbahaya yang sesungguhnya di barisan depan Moto3 Inggris 2026. Satu hal yang pasti, paruh kedua Moto3 2026 baru saja dimulai dengan tensi yang membara. Apakah aksi kebangkitan fantastis dari posisi buncit ke P6 ini menjadi sinyal awal bahwasanya podium tertinggi Silverstone akan menjadi milik Indonesia? Ataukah gertakan Hakim Danish yang justru terbukti di balapan hari Minggu nanti? Bagaimana menurut kalian pecinta balap Indonesia? Apakah Feida Ega Pratama sudah sangat siap untuk mengunci kemenangan perdananya sekaligus membungkam ocehan para rival? Dan apakah kepindahan Feida ke Aspar tim musim depan bakal benar-benar terwujud? Tulis pendapat pedas dan prediksi kalian di kolom komentar sekarang. Like mechanics and engineers since the time I was riding in 1 to 5. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Que el chaval iba por fuera, se ha cerrado, yo iba a entrar y he hecho el afilador. Son cosas que pasan. Kejutan transfer paling megah resmi pecah setelah bintang muda Spanyol Máximo Quilles dipastikan naik kelas ke Moto2 musim depan. Namun, yang bikin gempar seluruh pedok dunia adalah rumor panas penggantinya. Bos CFM Moto Aspar Team dikabarkan siap memboyong talenta emas Indonesia, Feida Ega Pratama. Di tengah performa impresifnya sebagai rookie tertinggi di papan klasemen, meski harus berjuang keras menutupi keterbatasan paket motor Honda, Feida kini menjadi komoditas panas yang diperebutkan tim-tim raksasa Eropa. Pengakuan tulus dari legenda balap Dani Pedrosa, bos HRC, hingga pujian jujur sang rival makin menegaskan bahwa Feida adalah pembalap berbahaya dengan kecerdasan dan kecepatan brutal yang siap mengguncangkan peta persaingan dunia. Wah, wah, wah! Menurut kalian para pecinta MotoGP, apakah Feida Ega Pratama bakal makin tak terkejar dan langsung menyabat gelar juara dunia jika benar-benar bergabung dengan Aspar Team musim depan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Máximo Quilles, sang wonderkid asal Murcia, Spanyol, dipastikan resmi naik kelas ke kategori Moto2 pada musim 2027 mendatang bersama CFM Moto Aspar Team. Keputusan ini menyusul rekor impresif Quilles yang melahap 29 balapan, meraih 16 podium dan mengamankan 9 kemenangan manis. Quilles siap mengikuti jejak para legenda Aspar seperti Albert Arenas, Izan Guevara, dan David Alonso yang menyabet gelar juara dunia Moto3 sebelum melangkah ke kelas menengah.
Namun, kejutan sesungguhnya bukan hanya soal kepindahan Quiles. Sang bos besar, Jorge Martinez Aspar, dikabarkan sudah menyiapkan rencana gila yang bikin gempar seluruh grid, memboyong talenta emas Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menggantikan posisi Quiles di Aspar Team. Selama ini, publik dan para penikmat balap Eropa tahu betul bahwa Veda Ega kerap kesulitan mengunci kemenangan bukan karena kualitas ridingnya yang kurang, melainkan karena performa paket motor Honda NSF 250RW yang terbilang kurang sakti jika dibandingkan dengan dominasi mesin KTM milik tim Aspar. Jika kepindahan ini menjadi kenyataan, ini akan menjadi kombinasi paling mematikan di Moto3. Talenta dengan kecepatan brutal dipadukan dengan paket motor juara dunia. Memasuki paruh musim Moto3 2026 mendatang, Veda Ega Pratama berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai seorang rookie atau debutan paling berbahaya di grid. Mengumpulkan total 90 poin dari 11 seri awal, Veda kokoh bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara, sekaligus memegang predikat sebagai rookie dengan posisi tertinggi saat ini. Sepanjang paruh pertama, pembalap asal Gunung Kidul ini tampil sangat konsisten dengan 2 kali menaiki tangga podium ketiga di Grand Prix Brasil dan Prancis. Meski sempat 2 kali gagal finish dan sekali terlempar dari 10 besar, selebihnya Veda selalu sukses mengamankan posisi 10 besar. Yang paling menakjubkan, Veda menjadi satu-satunya penunggang motor Honda yang sanggup berdiri di jajaran 10 besar klasemen dunia. Netizen dan pecinta balap tanah air sering menuding motor Honda sebagai paket yang kurang kompetitif. Namun, Veda dengan sangat cerdas memberikan analisis teknis yang objektif. Menurut Veda, ada aspek plus minus antara Honda dan KTM. Honda NSF 250RW diakui unggul saat melibas high speed corner atau tikungan berkecepatan tinggi. Namun, motor ini memang masih membutuhkan peningkatan pada akselerasi dan handling di tikungan-tikungan kecil yang patah. Karakter cerdas Veda dalam memahami limitasi motor inilah yang membuatnya tampil menonjol melebihi pembalap Honda lainnya. Pengakuan atas performa spektakuler Veda ini tidak hanya datang dari data statistik, tetapi juga memicu reaksi jujur dari para bos besar, pembalap utama, hingga legenda hidup MotoGP yang berkomentar langsung mengenai situasi panas ini. Jorge Martinez Aspar, pemilik CFMOT Aspar Team, berkata, mencari pengganti Quiles untuk menjaga struktur juara di Moto3 bukanlah perkara mudah, sampai kami mengamati Veda Ega Pratama secara intensif. Motor yang dikendarainya jelas memiliki keterbatasan teknis dibanding paket kami. Tetapi bagaimana Veda menutupi kekurangan itu dengan riding style yang cerdas benar-benar membuka mata kami. Dia adalah pembalap Honda terbaik di papan klasemen. Ditambah lagi dedikasinya luar biasa. Saat pembalap lain berlibur, Veda langsung kembali berlatih di Mandalika saat jeda musim panas. Etos kerja seperti inilah yang dicari Aspar Team. Jika kepindahannya terrealisasi, kami akan memplot Veda sebagai pembalap utama untuk bertarung merebut gelar juara dunia Moto3. Jorge Martinez mengagumi kecerdasan taktis dan etos kerja gila Veda. Keterbatasan motor Honda justru menyingkap bakat murni Veda yang membuatnya diproyeksikan menjadi pembalap nomor 1 Aspar Team musim depan. Langkah berani sang bos besar Aspar ini ternyata diamini secara terbuka oleh pembalap yang posisinya akan digantikan oleh Veda sendiri. Membicarakan siapa yang akan mengisi posisi yang saya tinggalkan di Moto3, bagi saya, nama Veda Ega adalah pilihan paling masuk akal. Kami sudah bersaing sejak jenjang promo dan saya tahu betul kualitasnya. Veda sangat cerdik menutupi kekurangan top speed motornya dengan late braking dan manuver bersih di high speed corner. Saya sangat respect pada kedisiplinannya berlatih di Mandalika saat jeda musim panas. Jika Veda bergabung dengan Aspar Team, kursi dan motor juara ini jatuh ke tangan yang tepat untuk melanjutkan dominasi kami. Quiles memberikan pengakuan tulus atas kapasitas Veda. Menurutnya teknik late braking dan dedikasi Veda menjadikan pembalap Indonesia itu penerus paling layak untuk menunggangi motor juara milik Aspar. Pujian dari kubu Aspar dan Quiles tentu membuat pimpinan pabrikan Honda memberikan pengakuan yang sangat jujur. Secara transparan harus kami akui bahwa paket Honda NSF 250RW paruh pertama musim ini masih kalah akselerasi di tikungan lambat dibanding kompetitor. Namun Veda melakukan hal luar biasa dengan menutupi kelemahan itu lewat bakat murni dan kecerdasan balapnya. Menjadi satu-satunya pembalap Honda di posisi 10 besar adalah bukti kepiawaiannya.
Tentu ada rasa penyesalan besar jika harus melepas aset berharga ini ke Akspar Team. Tetapi kami rela demi karirnya mengejar gelar juara dunia. Veda telah membuktikan bahwa pembalap Asia Tenggara sanggup menjadi komoditas panas tim-tim Eropa. Bos Honda secara terbuka mengakui kelemahan akselerasi motor Honda. Bos Honda bangga sekaligus merelakan Veda bergabung dengan Aspar Team demi memberi kesempatan bertarung secara adil di perebutan gelar dunia. Fenomena hebat Veda ini di tengah keterbatasan motor ini juga tak luput dari pengamatan sang legenda hidup. Veda menunjukkan kedewasaan balap yang berada satu langkah di depan usianya. Mengendarai Honda musim ini butuh kompromi besar, tetapi Veda tahu kapan harus menyerang di high speed corner dan kapan harus bertahan. Dia bertarung dengan otak, bukan sekedar nekat. Komitmen kerjanya juga gila. Dia langsung berlatih di Mandalika saat jeda musim untuk menjaga feeling berkendara. Jika Aspar mengamankan Veda untuk musim depan, Veda tidak hanya punya alat yang setara untuk menang, tetapi kecerdasan dan kerja kerasnya akan menjadikan dia monster yang sangat sulit dikalahkan di barisan depan. Dani Pedrosa menilai Veda sebagai pembalap langka yang bertarung menggunakan analisis dan perhitungan matang. Kombinasi mentalitas tersebut dengan motor Aspar diprediksi akan mengubah Veda menjadi monster menakutkan di Moto3. We'll rise again, stronger now than we've ever been. A brighter year, our dreams in view, we'll make it shine. Menghadapi 11 seri tersisa di paruh kedua musim Moto3 2026, Veda Egaa membidik momentum kebangkitan penuh di sirkuit-sirkuit Asia, seperti Motegi Jepang, Sepang Malaysia, Lusail Qatar, dan tentunya sirkuit Mandalika Indonesia. Lintasan-lintasan ini bukan hal baru bagi Veda, mengingat ia pernah mendominasi dan meraih podium utama saat berkompetisi di ajang Idemitsu Asia Talent Cup. Selain sirkuit Asia, Veda juga sangat antusias mengejar pengalaman baru di sirkuit legendaris Eropa dan Australia, seperti Silverstone dan Phillip Island. Dedikasi tinggi Veda terbukti saat jeda musim panas. Di saat pembalap lain memilih bersantai, Veda bersama pembalap Moto2 Mario Suryo Aji langsung terbang kembali ke tanah air untuk melahap sesi latihan intensif di Pertamina Mandalika International Circuit pada 21 Juli 2026. Meskipun sesi latihan Veda sempat terhenti lebih awal akibat kendala teknis pada motor bernomor balap 9 yang dikendarainya, etos kerja keras ini membuktikan lapar akan kemenangannya sebagai bekal krusial sebelum menghadapi GP Inggris di sirkuit Silverstone pada 7 hingga 9 Agustus 2026. Di tengah perebutan gelar Rookie of the Year, persaingan semakin membara. Rival beguyutan Veda sejak Red Bull Rookies Cup, Hakim Danish dari Malaysia, saat ini menempel ketat di posisi ke-7 dengan 86 poin, hanya berselisih 4 poin dari Veda. Hakim Danish secara terbuka menyatakan ragu dan tidak ingin terburu-buru naik ke kelas Moto2 musim depan karena merasa belum siap secara fisik dan masih butuh mengontrol motor. Sementara rival seperti Hakim Danish masih ragu-ragu, memikirkan masalah fisik dan sibuk mencari alasan untuk bertahan di zona nyaman Moto3, Veda Ega Pratama sudah membuktikan diri sebagai rider paling berbahaya yang siap merusak dominasi siapapun. Danish boleh saja bersembunyi di balik alasan butuh waktu beradaptasi, tetapi Veda bertarung dengan mentalitas juara dunia. Mengendarai motor Honda yang memiliki keterbatasan teknis saja, Veda mampu mengasapi Danish dan mengancam posisi Brian Uriarte di puncak pimpinan rookie. Bayangkan apa yang terjadi jika Veda benar-benar menunggangi motor KTM Aspar Team musim depan. Para rival di barisan depan hanya akan melihat nomor punggung Veda melesat jauh di depan dengan kecepatan brutal yang tak terkejar. Persaingan di paruh kedua Moto3 2026 dipastikan bakal makin membara dan penuh tensi tinggi. Dari lintasan Eropa hingga sirkuit-sirkuit Asia, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa keterbatasan mekanis bukanlah penghalang bagi seorang pembalap sejati yang memiliki kecerdasan taktis, mentalitas juara, dan kecepatan brutal di atas lintasan. Jika kepindahan gila KCFM OT Aspar Team ini benar-benar terwujud, Grid Moto3 musim depan bukan lagi sekedar ajang adu gengsi, melainkan panggung pembuktian sang rider berbahaya asal Indonesia untuk menguasai tahta tertinggi dunia. Nah, gimana nih menurut kalian para pecinta balap MotoGP dan Moto3? Apakah Veda Ega Pratama akan langsung tampil dikdaya dan mengunci gelar juara dunia Moto3 jika resmi menunggangi motor Aspar Team musim depan? Atau justru rival-rivalnya yang bakal makin ketar-ketir melihat nomor 9 melesat di depan?
Tulis analisis dan pendapat liar kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita paling panas dan paling update seputar dunia balap internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya.